tujuan Ibu datang ke sini apa ya, Bu? Menanyakan mengenai KB kalender. KB kalender. Ya, terlebih dahulu saya akan menanyakan identitas Ibu ya, Bu. Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Mawar, Ibu Mawar, umur 40 lebih. 40 lebih. Agama Islam ya, Bu. Baik, langsung saja saya menjelaskan apa itu KB kalender. Jadi yang pertama, KB kalender adalah metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan antara suami istri, tidak melakukan senggama dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur. Jadi manfaatnya itu ada dua. Yang pertama ada manfaat kontrasepsi dan manfaat bagi konsepsi. Manfaat bagi konsepsi itu ialah sebagai alat pengendalian untuk mencegah adanya kehamilan. Yang kedua, bagi konsepsi yaitu dapat digunakan oleh para pasangan untuk mengharapkan bayi dengan melakukan hubungan seksual. Ya, tadi itu manfaat sama pengertiannya ya, Bu. Jadi saya akan menjelaskan keuntungannya. Yang pertama, keuntungannya metode kalender atau pantang berkala lebih sederhana digunakan, lalu dapat digunakan oleh setiap wanita yang sehat. Lalu yang ketiga, tidak membutuhkan alat atau pemeriksaan khusus dalam penerapannya. Yang keempat, tidak mengganggu pada saat berhubungan seksual. Lalu kontrasepsi dengan menggunakan metode kalender dapat menghindari resiko kesehatan yang berhubungan dengan kontrasepsi. Yang keenam, tidak memerlukan biaya, tidak perlu mengeluarkan biaya. Lalu yang ketujuh, tidak memerlukan tempat pelayanan kontrasepsi. Itu keuntungannya. Lalu ada kerugiannya. Yang pertama, harus memerlukan kerjasama yang baik antara suami istri, harus ada motivasi dan disiplin pasangan suami istri dalam saat menjalankan KB kalender tersebut. Pasangan suami istri tidak dapat melakukan hubungan seksual setiap hari. Ada hari tertentu yang harus menggunakan alat kontrasepsi tersebut. Lalu yang ketiga, pasangan suami istri tidak dapat melakukan setiap hari. Saya jelaskan tadi, pasangan suami istri harus tahu masa subur terlebih dahulu, masa subur dan tidak suburnya itu kapan. Lalu harus mengamati siklus menstruasi minimal 6 kali siklus menstruasi. Lalu siklus menstruasi yang tidak teratur atau menghambat penghambatan menstruasi. Lalu lebih efektif bila dikombinasi dengan metode kontrasepsi lain. Lalu penerapan dari KB kalender ini, jika menstruasinya teratur, hari pertama dalam siklus menstruasi itu adalah terhitung dari hari pertama. Jadi masa suburnya adalah hari ke-12 jadi hari pertama menstruasi sampai 12 hari menstruasi itu adalah masa subur ibu. Jadi hingga ke-16 dalam siklus haid. Jadi misalkan menstruasi ibunya tidak lancar, jumlah hari terpendek dalam 6 kali siklus haid dikurangi 18. Hitunglah ini menentukan hari pertama masa subur. Itu yang haidnya tidak teratur. Terus tuh yang efektivitasnya, metode kalender akan lebih efektif bila digunakan dengan baik dan benar sebelum menggunakan metode kalender tersebut. Pasangan suami istri harus mengetahui masa subur terlebih dahulu. Masa subur setiap wanita tidaklah sama. Oleh karena itu diperlukan pengamatan minimal 6 kali siklus menstruasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung metode kalender dengan siklus haid yang teratur. Jadi siklus haid yang teratur itu sekitar 28 hari. Jadi kita menulis tanggal pertama kali menstruasi di bulan Maret sampai di bulan selanjutnya atau di bulan April. Lalu kita menentukan masa subur dari hari ke-12 sampai 16. Jadi dimulai hari pertama menstruasi sampai tanggal 16.
Jadi tanggal 12, 13, 14, 15, 16 ini adalah masa subur ibunya. Jadi di pertengahan ini pada hari ke-14 ini adalah puncak kesuburan ibu. Pada tanggal tersebut atau hari tersebut tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan suami. Lalu pada hari apa atau tanggal berapa boleh melakukan hubungan seksual. Jadi misalkan ibunya selesai menstruasi pada selama 7 hari, berarti ibunya boleh melakukan pada hari ke-8, 9, 10, 11, lalu ke-17, 18, 19, 20 sampai seterusnya. Itu yang boleh pada hari itu dan tanggal tersebut yang boleh melakukan hubungan seksual. Apakah ibu sudah dapat mengerti? Insya Allah. Apakah ada yang ditanyakan ibu? Tidak ada. Terima kasih ya bu. Iya, sama-sama.